Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan soulmate semua. Nah, kami harap nih rekan-rekan soulmate semua tetap dalam kesehatan ya di tengah pandemi ini. Nah, otomatis dengan adanya kemarin kita nih udah bisa mudik, ketemu dengan keluarga semua. Otomatis sekarang pasti menjalani apa kegiatan-kegiatannya itu lebih lebih efektif lagi ya karena kita udah bisa silaturahim kepada keluarga masing-masing. Oke, senang juga nih kita dari Solubis bisa jumpa lagi di acara webinar Solubis kali ini yang saya yakin dari para soulmate semua di sini antusiasnya tinggi sekali ya. Di sini kita mengusung tema tentang fakta dan rumor sweeteners yang dipakai di food and beverage industry. Nah, di sini untuk saat ini mayoritas siapa sih di kita di kalangan kita ini yang tidak suka dengan hal-hal yang berbau manis, gitu ya. Semua pasti di sini senang dari makanan, dari minuman yang manis-manis, semuanya di sini senang. Nah, tapi kita tahu nggak sih apa aja yang jadi fakta dan rumor yang selama ini beredar di sekitar kita. Jangan kita sampai menilai sesuatu itu dari katanya-katanya. Katanya sweetener itu begini, katanya sweetener itu begitu. Nah, di sini kita sudah mendatangkan ahlinya langsung, yaitu dari narasumber kita. Nanti pasti pada penasaran ya semua di sini para soulmate-soulmate semua. Oke, kita mungkin di sini nggak lama-lama lagi nih, karena para soulmate juga udah penasaran ya apa sih nanti yang akan dijelaskan oleh narasumber kita kali ini. Oke, baik. Jadi narasumber pada kesempatan hari ini yaitu kita datangkan dari R&D Manager PT Aman Food Industry di bawah naungan Ligo Group, yaitu Bapak Dio Kusuma STP. Bagi Bapak Dio Kusuma bisa on cam Pak Dio. Nah, ya, Oke, oke. oke, oke. Oke, bagaimana nih kabarnya Pak Dio malam ini? Puji Tuhan, baik Pak kabarnya. Alhamdulillah, senang nih kayaknya seger banget di Pak Dio di malam ini nih ya. Iya. Oke, oke. Jadi Pak Dio, gini partisipan kita nih, soulmate semua di sini udah pada penasaran nih Pak dengan tema yang kita usung pada malam hari ini, yaitu fakta rumor dari sweetener di food industry. Begitu Pak. Nanti di sini nih Pak Dio bakal menjelaskan nih para soulmate ya tentang apa sweetener itu apa. Bener nggak sih begini, bener nggak sih begitu. Oke, mungkin langsung aja nih Pak Dio ya. Untuk kesempatan kali ini saya persilahkan kepada Bapak Dio. Oke, Bapak. Aku share screen dulu ya. Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat malam Pak Dio. Ya, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak ya untuk Solubis yang telah menyediakan ruangan ini untuk kita bisa sama-sama sharing, sama-sama bertukar pikiran tentang bahan pemanis yang biasa kita pakai atau kita gunakan di industri makan dan minuman. Kalau kita berbicara soal rasa manis, eh, biasanya makanan dan minuman itu nggak seru tanpa adanya rasa manis. Bahkan beberapa perusahaan memakai jargonnya itu rasa manis, bukan rasa-rasa yang lain. Contoh, nggak usah sebut merek lah ya, eh, produk air minum. Ada yang bilang, wah ada manis-manisnya. Nah, itu ada kata manis di dalamnya. Bukan kata asin, bukan kata pahit, bukan kata yang lain. Terus ada yang bilang, maniskan harimu bersama ini itu. Nah, sebenarnya manis ini memiliki daya tarik tersendiri. Tapi di balik daya tarik itu, banyak juga rumor-rumornya atau fakta-fakta di balik rasa manis itu sendiri. Nah, pada malam hari ini saya akan coba sedikit mengulik tentang beberapa fakta dan rumor dari bahan pemanis di industri makanan dan minuman. Oke, sebelumnya kita akan berkenalan dengan rasa manis itu sendiri. Pada mulanya, rasa manis itu diduga disebabkan oleh gugus OH, karena molekul gula banyak mengandung gugus OH. Ini disebut sebagai teori hidroksil. Teori ini berkembang pertama kali saat manusia menemukan senyawa yang berasa manis, yakni gula.
Namun, seiring berkembangnya zaman, teori gugus hidroksil ini atau gugus OH ini menjadi tidak berlaku, Bapak Ibu. Karena banyak molekul yang tidak mengandung OH, tetapi rasanya tetap manis. Contohnya seperti kloroform, timbal asetat, dan juga sakarin. Namun yang saat ini dipakai menjadi bahan pemanis, dari contoh-contoh ini hanya sakarin. Untuk timbal asetat ini sudah di-banned penggunaannya. Makin ke sini, makin banyak juga para ahli menemukan teori-teori baru. Beberapa contoh diantaranya ada teori Kier, teori nucleophilic electrophilic, teori multipoint attachment, dan lain sebagainya. Tetapi di industri maupun dosen-dosen kalau ngajar, yang banyak dipakai ini adalah teori AHB oleh Schellenberger dan Acre. Kedua peneliti ini menyatakan bahwa rasa manis disebabkan kombinasi ikatan kovalen H sebagai sumber proton dengan atom yang berorbital elektronegatif yang jaraknya itu sebesar 3 Armstrong dari proton. Jadi untuk mendapatkan atau mengeluarkan rasa manis ini, ternyata nggak harus gugus OH. Syaratnya hanya ada ikatan kovalen H sebagai sumber protonnya, dan ada elektronegatifnya yang berorbital yang jaraknya itu harus sebesar 3 Armstrong dari proton. 3 Armstrong ini untuk ukuran molekul atau partikel-partikel ini dekat sekali, sekitar 10 pangkat minus 10 meter. Kemudian untuk menyempurnakan teori AHB ini adalah atau muncullah teori Kier yang menyatakan bahwa pemanis harus memiliki sisi X yang berinteraksi dengan sisi hidrofobik dari reseptor melalui gaya dispersi London atau gaya tarik-menarik antara molekul, atom, dan juga molekul-molekul yang lain. Ini adalah teori di mana kita bisa merasakan rasa manis. Saya langsung masuk ke gambar ya, supaya lebih mudah dipahami. Yang pertama, ada beberapa contoh nih untuk bahan-bahan pemanis seperti kloroform dan sakarin. Kloroform ini untuk H ini sebagai AH dan C sebagai B. Untuk H ini muatannya positif, yang Cl ini muatannya negatif. Dan jaraknya ini 3 Armstrong. Untuk sakarin juga sama. O sebagai B-nya dan NH sebagai AH-nya. Jaraknya juga sama, 3 Armstrong. Bagaimana dengan molekul gula? Molekul gula juga sama. OH-nya ini diandaikan sebagai AH, dan O-nya ini sebagai B, yang jaraknya sebesar 3 Armstrong. Manusia bisa merasakan rasa manis apabila senyawa-senyawa ini dapat berikatan dengan reseptor yang ada pada lidah dengan jarak sebesar 3 Armstrong. Sampai sini boleh dipahami ya, Bapak Ibu, bagaimana kita dapat merasakan rasa manis itu. Kemudian, manusia dapat merasakan rasa manis itu pada lidah bagian yang di depan. Sensitivitasnya dirasakan paling awal dibandingkan beberapa jenis pemanis yang dibandingkan beberapa profil rasa yang lain seperti asin, asam, maupun pahit. Untuk rasa manis dapat diklasifikasikan menjadi 2 golongan besar. Ada yang nutritif dan juga non-nutritif. Untuk yang non-nutritif, biasanya memiliki intensitas rasa manis yang tinggi, serta tidak memiliki nilai kalori ataupun indeks glikemik. Beberapa di antaranya ada sintetik artificial, semi-sintetik, dan juga natural. Bapak Ibu yang biasa di industri makanan dan minuman, pasti familiar lah dengan beberapa bahan seperti yang ada pada gambar di layar ini. Tapi mungkin di Indonesia yang semi-sintetik agak jarang ya Bapak Ibu, kayak neohesperidin ini. Nama kerennya itu citrosa, turunan dari citrus. Kalau yang natural seperti stevia, mungkin Bapak Ibu sering dengar tuh, gula-gula dari stevia. Kemudian untuk yang nutritif ini dibagi jadi 2 golongan. Ada yang kalorinya tinggi dan juga low kalori. Untuk yang kalori tinggi, ini sering kita pakai di rumah Bapak Ibu. Ada sucrose, molasses, honey and maple syrup. Ada juga rasa manis dari turunan pati seperti glukos dan fruktos. Yang dari mana produk ini dari bahan singkong ataupun bahan
jagung. Untuk yang low kalori, ini ada gula alkohol, terdiri dari monosakarida, disakarida, dan juga HSH, serta tagatos. Tagatos ini bagian juga dari fruktos, hanya saja kalorinya lebih rendah. Ini ada beberapa contoh pemanis yang intensitas rasa manisnya tinggi. Ada asesulfam, alitam, aspartam, siklamat, neotam, sakarin, dan sukralos. Saya ambil contoh asesulfam. Tingkat kemanisannya 200 kalinya dari gula. Bapak Ibu kalau beli gula, itu 1 kilonya sekarang harga 13.500 dengan sukros equity 1. Tapi kalau Bapak Ibu di industri pakai produk asesulfam ini, tingkat kemanisannya itu 200 kalinya gula. Berarti 1 kilo berbanding kurang lebih sekitar 200 kilonya gula. Untuk harga asesulfam terbaru itu sekitar 200 ribuan ya, udah naik. Karena dulu harganya sekitar 140 sampai 150 ribuan. Contohnya kita bulatin angka 200 ribu. 200 ribu, tingkat kemanisannya 200, berarti 1 kilonya itu sekitar hanya 1.000 rupiah. Itu berapa persennya Bapak Ibu bisa menghemat apabila menggunakan bahan asesulfam ini. Yang lebih ekstrim, ada sukralos, neotam. Hanya saja handlingnya ini agak susah. Karena persentase manisnya tuh tinggi sekali. Kemudian ini ada beberapa contoh juga untuk pemanis yang nutritif. Ada eritol, glukos, fruktos, dan lain sebagainya. Bisa dilihat pada gambar di layar. Golongan gula alkohol biasanya nilai kalorinya serta indeks glikemiknya lebih rendah dibandingkan gula non-alkohol. Sehingga biasanya dijadikan alternatif sebagai salah satu pemanis yang sehat. Untuk produk-produk seperti glukos, fruktos, ini Bapak Ibu sering sekali menemui di produk-produk seperti permen. Kalau fruktos itu di produk-produk minuman-minuman. Kalau sukros ini dipakai di dapur, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali Bapak Ibu untuk jenis-jenis pemanis ini. Ini nanti bisa di screenshot ya. Oke, kita masuk data penggunaan bahan pemanis di Indonesia. Ini ada diagram rasio produk pangan yang mengandung pemanis tunggal dan kombinasi. Di Indonesia, penggunaan pemanis tunggal cenderung lebih rendah dibandingkan pemanis campuran. Tunggal ini sebesar 25% dan selebihnya itu adalah campuran. Kenapa industri pangan lebih banyak memakai campuran? Karena apabila Bapak Ibu di dunia research and development, ada yang disebut sebagai sinergitas pemanis atau kombinasi pemanis. Nah, profil rasa yang didapatkan ini biasanya cenderung lebih baik daripada pemanis yang tunggal. Tapi pemanis tunggal bukanlah jelek juga. Penggunaan pemanis tunggal biasanya kalau Bapak Ibu menggunakan gula atau sukros dalam jumlah banyak dan harus ada rasa manis yang dilengkapkan untuk menurunkan biaya produksi, biasanya itu baru dipakai. Untuk jumlah pemanis buatan tunggal di Indonesia, itu didominasi oleh sukralosa, dan yang paling kecil itu neotam, dan yang kombinasi itu didominasi oleh asesulfam, dan paling kecil juga neotam. Persentase neotam di Indonesia itu sekitar 0, sekian persen. Kenapa? Karena handlingnya susah Bapak Ibu. 1:8.000. Bapak Ibu kelebihan 1 gram, manisnya udah nggak karuan. Nah, biasanya di industri pangan, untuk pemanis-pemanis yang model begini, ada ruang timbangnya khusus. Supaya diharapkan formulanya dapat menghasilkan rasa yang enak, tanpa adanya overdosis ataupun rasa-rasa yang terlalu over. Saya akan lanjut. Nah, ini topik utamanya ya. Beberapa fakta dan rumor tentang pemanis yang ada di industri pangan. Banyak sekali media yang mempublish soal bahan pemanis ini. Ada yang bilang
Bahaya untuk kesehatan. Ini 5 pemanis buatan yang wajib dihindari. Tetapi faktanya di Indonesia, pemanis yang familiar itu hanya sekitar 5. Yang satu lagi itu jarang dipakai. Berarti 5-5-nya wajib dihindari. Nah, yang kayak gini nih sebenarnya bikin ketakutan di masyarakat untuk menggunakan bahan pemanis. Ada yang bilang juga pemanis buatan bantu turunkan berat badan. Mitos atau fakta. Ada yang bilang bahwa bahwa siklamat dan juga sakarin dapat menyebabkan pengerasan otak, sumsum tulang belakang, dan juga lupus. Sehingga waktu itu orang-orang agak hati-hati makan makanan yang mengandung sakarin ataupun siklamat. Nah, ini yang harus dibenerin Bapak Ibu. Ada juga media besar yang bilang dapat menyebabkan kanker. Dan ada satu media yang cukup unik. Title-nya itu waspada pemanis buatan, ini bahayanya bagi kesehatan tubuh. Atasnya aturan pemanis buatan. Di bukunya ada Permenkes supaya lebih menguatkan argumen. Tetapi di sebelahnya yang dibahas natrium benzoat. Natrium benzoat itu bahan pengawet, bukan bahan pemanis. Nah, yang kayak gini-gini sebenarnya yang harus ada ilmunya sedikit, yang harus mendapat edukasinya sedikit. Nah, pada malam hari ini kita akan coba mengenal beberapa bahan-bahan pemanis yang ada di industri makanan dan minuman. Sebelum memulai kita mengenal bahan-bahan pemanis, ada statement yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Statement ini secara agama kita pakai, secara kita mengkonsumsi bahan makanan atau di teknologi pangan, ini juga sangat terpakai sekali. Ada yang bilang, makanlah dan minumlah yang secukupnya, jangan berlebihan. Contoh kita ambil produk daging. Daging ini kan sehat banget Bapak Ibu. Tinggi protein. Protein fungsinya sebagai apa? Pembentukan otot, pembentukan sel, dan sebagainya. Tetapi kalau kelebihan protein, hati-hati, ginjalnya bisa rusak. Selain itu, produk daging juga mengandung lemak. Lemak dalam konsentrasi tinggi, hati-hati kena kolesterol. Terus gula. Orang bilang pemanis buatan harus dihindari. Akhirnya saya pakai sucrose saja atau pakai gula kristal biasa aja, katanya lebih sehat. Tapi pas dituang, loh kok kurang manis? Ditambah lagi 1 sendok. Loh kurang manis, tambah lagi 1 sendok. Loh kurang manis, tambah lagi. Sampai 3 atau 4 sendok untuk satu minuman. Nah, hati-hati, resiko diabetes mengintai. Terus garam. Masyarakat kita tuh senang banget makan rujak. Rujak yang sehat itu pakai garam, kasih gula, dicocol, dimakan. Wah, itu enak Bapak Ibu. Tapi tidak sehat. Karena natrium yang ada pada garam itu dapat menyebabkan hipertensi. Nah, oleh karena itu, kita harus memperhatikan asupan yang kita makan setiap harinya. Di Indonesia, asupan harian yang dapat diterima atau acceptable daily intake ini sudah diatur. Menurut Permenkes Republik Indonesia nomor 33 tahun 2012 menyatakan bahwa jumlah maksimum bahan tambahan pangan dalam miligram per kilogram berat badan yang dapat dikonsumsi setiap hari selama hidup tanpa menimbulkan efek merugikan terhadap kesehatan. Ini bukan saya yang bilang, tapi Permenkes yang bilang. Statementnya dapat dikonsumsi setiap hari selama hidup tanpa menimbulkan efek merugikan terhadap kesehatan apabila mengikuti asupan harian yang dapat diterima. Bagaimana dengan pola konsumsi yang overdosis? Tentu pasti ada efek samping. Nah, untuk batas ADI di Indonesia, ini mengacu pada peraturan FDA ya, atau Codex Alimentarius Commission CAC. Karena di luar negeri sendiri, mereka sangat concern terhadap kesehatan. Kalau di Indonesia sudah mulai concern, sudah mulai banyak, tetapi tidak sebanyak jurnal-jurnal yang ada di luar negeri. Oke, kita akan mengenal beberapa
bahan pemanis yang biasa dipakai industri makanan. Sebelum kita mengenal, pemanis-pemanis ini kan ditemukan berdasarkan riset ya Bapak Ibu. Dan setiap riset itu pasti ada pro kontranya. Ada yang bilang oke, ada yang bilang tidak oke, ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh, dan sebagainya. Itulah indahnya sains. Itulah indahnya riset. Kita bisa mengumpulkan suatu pendapat, kita juga bisa membantah suatu pendapat, tapi harus secara ilmiah. Nah, berikut pemanis yang banyak di lapangan, contohnya natrium siklamat. Pemanis ini populer banget ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ke pasar, ini diperjualbelikan, biasanya yang beli kayak abang-abang cendol, abang-abang batagor, kotak-kotak, dan sebagainya. Banyak menggunakan siklamat ini. Karena apa? Karena handlingnya mudah sekali. Siklamat ini di luar negeri, nama kerennya itu ada Sigepir. Tingkat kemanisannya 30-50 kalinya gula dengan ADI 11 mg per kilogram berat badan, kalorinya 0, dan merupakan bahan pemanis yang tidak dimetabolisme oleh tubuh. Sejarahnya, ini bisa dinaikin berat. Siklamat ini ditemukan oleh Bapak Veda. Dibuatnya itu nggak sengaja. Saat itu beliau lagi bikin obat teman, lalu sambil merokok. Saat itu dia meletakkan rokoknya di kursi laboratorium. Setelah diletakkan, pas dihisap kembali, loh kok rokoknya manis. Nah, dari situ dia melakukan riset lebih dalam hingga didapati pemanis yang dinamakan siklamat. Kemudian tahun 1966, di tahun ini, di tahun-tahun sebelumnya juga, siklamat ini mulai dikomersialisasikan. Banyak sekali perusahaan yang memproduksi atau ingin memproduksi siklamat ini. Di tahun 1966 ini dilakukan penelitian pada tikus untuk efektivitas keamanannya, dan ditemukan bahwa bakteri pada usus tikus dapat mendesulfonasi siklamat ini menjadi senyawa yang disebut sikloheksalamin. Nah, senyawa ini bersifat toksik, sehingga di tahun 1969 penggunaan siklamat ini dilarang Bapak Ibu oleh Menteri Kesehatan Amerika Serikat Bapak Robert Finch. Di tahun 1970 FDA melarang penggunaan siklamat pada semua makanan, minuman, dan obat-obatan. Jadi di tahun tersebut siklamat yang awalnya hype dilarang, jadi nggak boleh menggunakan bahan pemanis ini sama sekali. Namun seiring berkembangnya zaman dan berkembangnya jurnal-jurnal penelitian, keamanan siklamat ditinjau kembali oleh CCC. Kemudian dinyatakan bahwa siklamat tidak menyebabkan kanker dan non-mutagenik. Kemudian di tahun 2000 dilakukan penelitian lagi selama 24 tahun, melibatkan 16 monyet yang diberi makan normal dan 21 monyet yang diberikan 100 atau 500 mg per kilogram siklamat setiap harinya, dan disimpulkan bahwa siklamat ini tidak bersifat karsinogen. Berarti siklamat tidak menyebabkan kanker. Terus, menurut IARC, mereka menyatakan bahwa tidak ada cukup bukti yang berkolerasi bahwa siklamat menyebabkan kanker pada manusia atau hewan, dan FDA menyatakan bahwa siklamat tidak bersifat karsinogenik. Kemudian ada juga yang menyatakan sebelumnya itu siklamat dapat menyebabkan penyakit lupus. Nah, di tahun 2016 ini, Badan POM mengklarifikasi isu-isu ini. Badan POM mengeluarkan statement bahwa siklamat ini sebenarnya tidak menyebabkan penyakit lupus. Pernyataan itu merupakan pernyataan yang salah. Nah, ini dibenerin oleh Badan POM. Kemudian, kita akan mengenal pemanis yang sering dikombinasikan dengan natrium siklamat, yakni sakarin. Produk sakarin ini, kalau Bapak Ibu temui di pasaran, itu cenderung jarang dibandingkan siklamat. Tapi di pasaran ada yang disebut sebagai siklamat super.
Nah, biasanya itu siklamat dicampur dengan produk ini, sakarin. Kenapa produk ini menjadi primadona? Sama halnya seperti siklamat. Pertama, benar, karena handlingnya itu mudah. Kedua, profil rasa manisnya juga cukup oke. Kalau siklamat itu kan tebel kayak gula, tapi tidak seperti gula 100%. Terus aftertaste-nya nggak ada, heat stable, mudah penanganan, dan sebagainya. Nah, sakarin ini, dia punya kelemahan. Sakarin ini kelemahannya punya rasa pahit. Nah, tapi bisa dimasking dengan campuran siklamat di dalamnya. Sakarin ini punya nama lain sweet and low, tingkat kemanisnya 300 kalinya sukrose, adinya 5 mg per kilogram berat badan, kalorinya 0, dan merupakan produk yang lambat untuk terabsorpsi, tetapi cepat dikeluarkan melalui sistem urin tanpa terjadinya perubahan. Untuk produk sakarin, ditemukan tahun 1879 oleh ahli kimia namanya Bapak Konstantin Pangberg. Ditemukannya juga secara tidak sengaja. Beliau waktu itu melakukan eksperimen, mencampur arang dan tembakau. Satu waktu, beliau pulang ke rumah, makan bareng istrinya. Pas lagi makan, dia ngerasain makanannya kok manis banget gitu. Kemudian nanya ke istrinya, ini kamu kasih gula ya? Nah, istrinya bilang, ternyata nggak dikasih gula. Dari situ bapak itu mikir, dari mana ini merasa manisnya? Dia coba di tangan, wah tangannya kok manis. Nah, dia baru ingat kan, ternyata sebelumnya dia melakukan eksperimen mencampur arang dan tembakau ini. Nah, dia lakukan eksperimen lebih lanjut, dia lakukan riset lebih lanjut, dan akhirnya dia menemukan senyawa yang disebut sakarin yang kita pakai hingga hari ini. Di tahun 1970, penelitian pada hewan yang menghubungkan konsumsi sakarin yang tinggi dengan peningkatan risiko kanker kandung kemih. Berdasarkan hasil penelitian ini, sakarin menjadi dilarang oleh FDA pada tahun 1977. Sama ya, tahunnya kayak siklamat. Namun di tahun 1981, The Report of Carcinogen, ROC, mendaftarkan produk ini jadi bahan karsinogen. Namun, berdasarkan perkembangan penelitian, hasil penelitian ini dibantah. Karena kenyataannya, dosis sakarin yang diberikan pada hewan pencobaan lebih dosis yang dikonsumsi manusia, yaitu setara 850 kaleng soda diet menurut UPMC tahun 2003. Nah, di sini dibantah. Ya gimana nggak mau kanker? Ini kan senyawa kimia. Tapi dikasih pada hewan percobaan overdosis. Nah, di mana-mana namanya bahan kimia, bukan bahan alami, pasti memiliki efek samping. Bahan alami aja ada efek sampingnya dari konsumsi secara banyak. Ini bahan kimia. Nah, sehingga statement ini dilarang. Statement ini dapat dibantah. Kemudian, menurut US National Toxicology Program, menemukan bahwa hasil pada tikus ini tidak dapat direplikasi. Studi-studi ini menunjukkan bahwa peningkatan kanker kandung kemih pada tikus ini sebenarnya disebabkan oleh fisiologi sistem kandung kemih tikus. Pada Desember tahun 2000, FDA menghilangkan kewajiban label pada sakarin dan 100 negara telah mengizinkan penggunaan. Ini baru-baru. Tahun 2007, ROC menghapus status karsinogen pada sakarin. Kemudian, hasil penelitian yang lain menyebutkan bahwa sakarin tidak bereaksi dengan DNA, tidak bersifat karsinogenik, tidak menyebabkan karies gigi, dan cocok bagi penderita diabetes. Ini saya ambil dari Standar Nasional Indonesia ya, tahun 2004 tentang bahan pemanis. Nah, di sini bisa dilihat ya perkembangannya antara sakarin dan siklamat ini, yang awalnya dilarang karena dapat menyebabkan kanker, dilakukan riset lebih mendalam, dan dinyatakan sekarang ini menjadi produk yang aman. Kemudian kita akan beralih ke salah satu pemanis yang cukup populer dan salah satu pemanis yang paling aman dibandingkan yang lain, yakni sukralosa. Sukralosa ini basicnya atau bahan dasarnya itu dari gula. Hanya saja ada tambahan gugus klor pada ikatan kimianya.
Sukralosa ini di luar negeri disebut sebagai spelda. Untuk kemanisannya 600 kalinya gula, adinya 15 mg per kilogram berat badan, dan kalorinya 0, merupakan bahan pemanis yang tidak terabsorpsi dan tidak termetabolisme oleh tubuh. Sukralosa ini menjadi produk yang idaman di industri makanan dan minuman karena pertama, rasa manisnya tinggi. Kedua, profil atau rasanya itu bulat hampir kayak gula, tapi tidak sesempurna gula. Terus tidak ada aftertaste dan juga termasuk produk yang stabil apabila dilakukan pemanasan. Sukralosa ini ditemukan tahun 1976 oleh ilmuwan namanya Tate dan Lee. Perhatian terhadap keamanannya waktu itu didasarkan pada bahan kelas kimia yang dikenal sebagai organoklorida. Karena beberapa jurnal menyatakan bahwa organoklorida ini diketahui memiliki efek toksik bahkan dalam konsentrasi kecil. Organokloridanya ini karena ada gugus klorin pada senyawa kimia. Di tahun 2020 ditinjau dari berbagai studi keamanan dan toksikologi menyimpulkan bahwa sukralos ini tidak bersifat karsinogen. Keamanan sukralos telah dievaluasi dan disetujui oleh banyak badan POM ataupun instansi-instansi makanan dan minuman di seluruh dunia. Untuk sukralosa ini aman bagi wanita hamil dan menyusui serta anak-anak segala usia, tidak menyebabkan gigi berlubang dan tidak mempengaruhi kadar insulin seperti glukosa. Sukralos ini teruji tidak berpengaruh terhadap perubahan genetik, metabolisme karbohidrat, reproduksi pria dan wanita, serta terhadap sistem kekebalan. Sukralosa bermanfaat bagi pengguna pengganti gula untuk penderita diabetes tipe 1 dan tipe 2. Ini statement berdasarkan Standar Nasional Indonesia tahun 2004. Jadi Bapak Ibu, apabila ingin menggunakan sukralosa sebagai salah satu alternatif pemanis yang aman, ini sangat bisa digunakan, sangat bisa direkomendasikan. Karena ini salah satu pemanis yang paling aman dibandingkan yang lain. Kemudian kita akan mengenal bahan pemanis asesulfam. Bahan pemanis yang banyak dipakai industri makanan dan minuman karena keunggulannya stable. Terus penyimpanannya juga stabil, rasa manisnya oke, dan sangat bersinergi dengan banyak pemanis serta bahan pengawet dan sebagainya. Nama lain dari asesulfam ini sweet one, tingkat kemanisnya 200 kalinya gula, adinya itu 15 mg per kilogram berat badan, kalorinya 0, tetapi produk ini dapat terdegradasi menjadi senyawa asetoacetamid yang katanya dapat menyebabkan kanker. Nah, asesulfam ini ditemukan tahun 1967 oleh Karl Klaus dan Hans Janssen. Ditemukannya ini tidak sengaja. Saat itu lagi melakukan eksperimen, lalu mencelupkan jarinya ke dalam bahan kimia, eksperimennya sama potasium ya, dan didapatkan rasa manis. Dilakukan pengkajian lebih lanjut dan ditemukan produk asesulfam. Untuk asesulfam, seperti tadi saya sudah bilang, tahan panas, rumus timpaannya stabil, terus side effect-nya ini memiliki akhiran rasa pahit. Asesulfam ini merupakan produk yang banyak dikombinasikan, tetapi dosisnya harus diperhatikan karena aftertaste yang pahit ini. Asesulfam tidak dapat dicerna, bersifat non-glikemik dan non-karsinogen, dan telah dievaluasi oleh banyak instansi keamanan pangan di dunia. Bahkan menurut US Code of Federal Regulation, mereka mengatur maksimum penggunaan asesulfam ini pada pangan dalam good manufacturing practices. Nah, kita akan beralih ke pemanis yang sangat populer bagi industri soda-sodaan, minuman, jeli-jelian,
dan lain sebagainya. Ada namanya aspartam. Nama lain itu NutraSweet. Tingkat kemanisannya 200 kalinya gula, AD-nya 50, punya sedikit nilai kalori sekitar 0,4, dan merupakan produk yang dapat dimetabolisme dalam saluran pencernaan atau gastrointestinal, serta dapat terabsorpsi dalam saluran pencernaan. Untuk aspartam bisa terurai ya menjadi 3 jenis produk. Ada aspartic acid, phenylalanine, dan metanol. Untuk aspartic acid dan phenylalanine ini merupakan golongan dari asam amino. Yang metanol ini golongan alkohol. Untuk aspartam merupakan produk yang bisa dimetabolisme sama seperti banyak protein yang lain. Untuk gangguan dalam proses metabolismenya, itu biasanya disebut gangguan fenilketonuria. Penderita disebut penderita fenilketonuria karena tidak bisa menghasilkan enzim yang mengelola senyawa yang disebut fenilalina. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan produk yang mengandung aspartam, biasanya itu ada anjuran di belakangnya yang menyatakan bahwa tidak untuk dikonsumsi penderita fenilketonuria. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Bapak Ibu nggak usah khawatir, aspartam di Indonesia cukup besar, dan penderita fenilketonuria di Indonesia juga cenderung lebih rendah dibandingkan di Eropa. Karena ini merupakan suatu kelainan ya secara genetik, tidak bisa mengelola enzim ini. Untuk fenilketonuria ini, untuk senyawa fenilalanine ini bisa dikonversi menjadi triosina, kemudian dibuang dari tubuh. Nah, fenilalanine ini berfungsi untuk membangun fungsi-fungsi serta sistem saraf manusia. Namun apabila dalam dosis tinggi, senyawa ini bisa dibuang. Untuk aspartam ini ditemukan tahun 1965 oleh James Catlett. Pada tahun 1981 disetujui oleh FDA. Namun hanya beberapa makanan saja yang disetujui. Kemudian di tahun 1996 FDA menyetujui lebih luas pada penggunaan makanan dan minuman. Dan kemudian aspartam disetujui lebih dari 100 negara. Menurut WHO, FDA, JE, CFA, AMA, dan ACSH, aspartam aman bagi kesehatan dan hanya berpengaruh pada rasa manis. Kemudian ada juga yang menyatakan bahwa aspartam ini aman untuk penderita kencing manis, wanita hamil, dan menyusui, bahkan anak-anak, kecuali penderita fenilketonuria. Karena apa? Karena dapat mempengaruhi sistem saraf otak. Ada yang bilang, aspartam ini apabila dikonsumsi dapat menyebabkan pusing. Nah, ini fakta Bapak Ibu. Ada juga yang dapat menyatakan penyakit lipoma. Ini fakta. Karena apa? Karena aspartam ini merupakan golongan protein. Sehingga bisa menyebabkan gejala pusing atau lipoma. Nah, kita akan masuk ke beberapa sesi pertanyaan ya. Yang pertama, aspartam pemanis buatan berbahaya untuk kesehatan. Contohnya dapat menyebabkan kanker. Berdasarkan hasil bahasan tadi, bagaimana Bapak Ibu? Apakah benar atau tidak? Statement ini tentu saja tidak benar. Karena sejauh ini, berdasarkan hasil laporan penelitian, pemanis buatan aman jika dikonsumsi dalam kadar rendah atau dosis yang direkomendasikan. Sedangkan yang menghubungkan dengan risiko kanker itu overdosis sekali. Sehingga orang bilang konsumsi pemanis dapat menyebabkan kanker dan sebagainya, itu sebenarnya tidak berkolerasi secara langsung ya. Yang kedua, pemanis buatan dapat menurunkan berat badan. Apakah ini benar? Benar. Karena pemanis buatan tidak mengandung kalori dan sebagian besar tidak dicerna oleh tubuh.
Ada statement siklamat dan sakarin dapat menyebabkan penyakit lupus, kanker, dan kerusakan otak. Apakah benar atau tidak? Tidak benar, karena berdasarkan hasil penelitian, tidak bisa ditemukan kolerasi pasti antara bahan pemanis dan beberapa penyakit yang ditimbulkan. Tadi juga telah diklarifikasi oleh Badan POM pada tahun 2016 bahwa siklamat dan sakarin ini tidak menyebabkan penyakit lupus, kanker, dan kerusakan otak. Ada di artikelnya di Badan POM itu. Yang keempat, pemanis buatan memberikan rasa tidak nyaman setelah dikonsumsi. Ini statement yang benar ya Bapak Ibu. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya bahan-bahan tersebut merupakan bahan kimia, sehingga dapat menyebabkan rasa tidak nyaman bagi sebagian orang atau orang yang sensitif terhadap bahan-bahan kimia ini. Contohnya, rasa pahit setelah mengkonsumsi asesulfam. Bapak Ibu kalau menemukan produk-produk energi gitu ya, minuman energi di pasaran, asesulfam itu cenderung tinggi biasanya. Tapi orang-orang yang biasa minum itu tidak merasakan rasa pahit. Kuli-kuli itu habis minum wah seger, langsung bisa ngangkat, langsung bisa ini itu. Padahal dalamnya mengandung asesulfam. Tapi untuk beberapa orang yang sensitif, contohnya pekerja kantoran atau yang jarang mengkonsumsi makanan-makanan bermanis, ini akan langsung, wah kok habis makan rasanya pahit, loh kok habis makan rasanya beda. Nah, ini dia untuk sensitivitas ya. Kemudian masuk dalam fakta dan rumor yang banyak beredar di golongan orang-orang kesehatan. Ada yang menyatakan bahwa brown sugar lebih baik daripada white sugar. Apakah betul statement ini? Ada gambarnya. Mana yang lebih baik? White sugar, brown sugar, atau palm sugar? Jurnal di luar negeri juga banyak yang membahas soal brown sugar dan white sugar ini. Nah, kita akan lihat faktanya. Ini adalah nutrisi dari ketiga pemanis alami ini. Bapak Ibu bisa lihat, secara kalori dan indeks glikemik, white sugar dan brown sugar ini tidak berbeda nyata. Tetapi palm sugar cukup berbeda nyata. White sugar dan brown sugar kalorinya 116, 115. Glycemic indexnya 164, satunya lagi 64. Sama. Beda halnya dengan palm sugar. Dia punya kalori 10 dan indeks glikemiknya itu 35. Jauh di bawah brown sugar dan white sugar. Dari segi mikronutrisi, palm sugar dan brown sugar lebih baik dibandingkan white sugar. Tetapi yang lebih baik lagi, itu ada palm sugar. Mikronutrisinya tinggi. Karena apa? Karena senyawa bahan pangan seperti white sugar ini, dia itu benar-benar murni sekali. Sehingga kandungan-kandungan mikronutriennya ini cenderung lebih rendah dibandingkan palm sugar. Nah, di sini dinyatakan bahwa white sugar lebih bersih atau lebih hygiene dan kering dibandingkan brown sugar dan palm sugar. Bapak Ibu, apabila ingin buat produk yang tahan lama, gunakanlah white sugar. Apabila ingin bikin produk yang penampilannya bagus, dikasih pewarna lain-lain tidak berubah, pakailah white sugar. Kalau palm sugar ini ya warnanya kan butek, itu karena dipanasin berkali-kali, berjam-jam, nggak didapati benar-benar konsentrat dan akhirnya mengeras. Bahan pengotornya juga cukup banyak untuk palm sugar. Tetapi walaupun bahan pengotornya banyak, mikronutriennya juga cukup tinggi. Untuk palm sugar, ini mengandung inulin atau prebiotik. Produk ini biasanya diolah oleh mikroflora usus ya. Untuk manusia tidak bisa diolah, tapi oleh mikroflora usus ini baik. Kemudian statement yang terakhir, gula tidak bersifat karsinogen, tetapi kandungan molase yang terdapat dalam gula memiliki sifat karsinogen.
Ini menurut Center of Food Safety tahun 2018. Gula itu pada dasarnya tidak ada sifat karsinogen. Molasenya yang punya sifat karsinogen. Kenapa bisa mengakibatkan sifat karsinogen atau kenapa memiliki sifat karsinogen? Jadi begini. Saat kita meres nira itu, di dalamnya kan ada protein, ada karbohidrat, ada lemak, ada serat, serta banyak nutrisi lainnya. Di saat kita panaskan, nira itu berubah menjadi coklat. Itu disebut reaksi Maillard. Semakin dipanasin, semakin banyak reaksinya. Nah, produk ini punya turunan yang disebut senyawa akrilamida dan juga amil heterosiptik yang sifatnya karsinogen, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ke industri gula batok, Bapak Ibu pernah ngeliat nggak? Mereka itu bikin gula, ada yang pakai kayu, ada juga yang pakai papan congklak. Nah, yang pakai papan congklak ini sebenarnya bahaya sekali. Karena apa? Gulanya ini udah mengandung molase yang turunannya yakni akrilamida yang sifatnya kanker. Di papan congklaknya itu yang bahannya dari plastik itu ada senyawa dioksin. Ada juga biosfenol yang sifatnya karsinogen juga, dapat menyebabkan kanker juga. Jadi sebenarnya palm sugar ini sehat. Tapi kalau cara pengolahannya nggak benar, ini menjadi sesuatu yang harus diwaspadai Bapak Ibu. Kita rencananya pengen cari yang nutrisinya tinggi, tapi pas makan ternyata bikinnya nggak benar, akan menjadi bumerang buat kesehatan kita. Mungkin itu aja ya malam hari ini. Sharing dari saya, materi dari saya. Terima kasih. Baik, baik. Terima kasih banyak Pak Dio atas penjelasannya mengenai sweeteners ini ya. Nah, jadi rekan-rekan sekalian kita udah tahu nih ya penjabaran dari Pak Dio tentang sweetener. Jadi udah nggak ada katanya-katanya lagi ya untuk sekarang ini. Yang dulu katanya bilang jangan mengkonsumsi gula biang, nanti begini, nanti begini. Nah, udah dijawab semuanya nih sama Pak Dio tentang fakta dan rumus untuk sweeteners ini. Oke Pak Dio, kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab nih. Udah beberapa dari audiens kita yang memberikan pertanyaan. Oke, salah satunya nih Pak Dio, yaitu dari Bapak Muhammad Azril Fadilah. Oke, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Permisi mau tanya, pada penderita diabetes, gula apa yang digunakan dan mengapa gula itu baik digunakan untuk penderita diabetes? Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab, Pak Dio. Oke, untuk diabetes gula apa yang digunakan? Sebenarnya banyak Bapak. Untuk sumber manis kali ya, bukan gulanya ya. Ada stevia, ada juga sucralose, itu yang untuk sintetik, ada asesulfam, dan lain sebagainya. Ini baik karena indeks glikemiknya ada yang 0, ada yang cuma 0,4, sangat kecil sekali. Kalau Bapak Ibu ingin menggunakan gula alkohol, itu juga boleh. Tapi tidak semua gula alkohol itu sebenarnya rasanya enak, kayak artificial sweetener. Karena ada peruntukan khusus biasanya untuk gula-gula alkohol ini. Namun bisa digunakan. Mungkin itu aja ya. Oke, baik-baik. Cukup menjawab ya untuk Bapak Azril Fadilah ya. Oke, selanjutnya pertanyaan datang dari SD Strada Vanlit 14. Nah, pemanis buatan dapat saling bersinergi. Oleh karena itu, penggunanya dapat dilakukan secara tunggal ataupun kombinasi seperti yang dijelaskan Pak Dio tadi ya.
Pertanyaan saya untuk pemanis buatan bawaan carry over jika dilakukan kombinasi seperti neotam yang tingkat pemanisnya 7.000 sampai 13.000 dari tingkatan kemanisan sukrosa. Apakah masih bisa dikombinasikan dengan pemanis lainnya nih Pak? Nah, apakah berpengaruh terhadap kalori di tubuh si pengkonsumsi tersebut? Bisa dijawab mungkin Pak Dio? Oke, bisa. Bapak Ibu, kalau menggunakan neotam, neotam ini punya keunikan. Intensitasnya tinggi dan juga rasa manisnya itu agak sedikit ngawang-ngawang gitu loh. Gimana ya bahasanya tuh? Kayak ngambang. Nah, handlingnya emang agak susah. Ini bisa dicairkan. Beberapa kali pencairan hingga didapati dosis yang diinginkan. Nah, bisa dikombinasikan dengan beberapa bahan pemanis yang lain, seperti asesulfam, seperti sukralosa bisa juga, seperti aspartam itu bisa. Kalau pengaruhnya terhadap kalori di tubuh bisa dibilang hampir tidak ada. Karena pemanis ini bisa dibilang hampir zero kalori. Jadi tidak terabsorpsi di dalam badan juga kan. Gitu. Oke, betul ya. Tadi sudah dijelaskan juga sebelumnya ya oleh Pak Dio bahwa untuk artificial sweetener atau pemanis buatan ini zero kalori. Dan tadi dijelaskan juga faktanya bahwa betul bagi di sini para soulmates sekalian yang ada niatan untuk diet. Nah, di sini bisa mengalihkan tadi penggunaan yang tadinya gula yaitu kepada artificial sweetener yang betul-betul memang tidak ada kandungan kalorinya, zero kalori di dalamnya. Begitu ya Pak Dio ya? Ya. Selanjutnya nih Pak, ada lagi nih pertanyaan. Waduh, pada antusias semua nih para rekan-rekan soulmate ya. Masih banyak banget nih yang bertanya. Oke, selanjutnya datang dari Ibu Sawa Aribah. Nah, selamat malam nih Ibu. Sehat ya Bu ya? Nah, nih, oke, halo Pak Dio. Ingin bertanya, jika ingin membuat produk dengan sweetener sebagai pengganti sukrosa, bagaimana perhitungannya? Apakah ada cara konversinya? Contohnya seperti stevia, ada faktor konversinya sendiri agar dapat setara dengan gula. Bagaimana Pak Dio? Oke. Untuk cara menggunakannya, Ibu bisa menggunakan acuan dari Standar Nasional Indonesia ataupun yang diterbitkan oleh Badan POM. Untuk penggunaan setiap produk ini berbeda-beda. Tetapi berdasarkan pengalaman saya, biasanya dosis maksimal, terus saya potong 2 dulu. Setengahnya dulu saya pakai. Terus saya evaluasi, rasanya bagaimana, profilnya bagaimana. Nah, saat kita tahu, oh ternyata rasanya terlalu kencang, oh rasanya terlalu kurang, saya kurangin lagi, atau saya tambah lagi, atau seperti apa gitu ya. Nah, kalau dikombinasikan, kita harus mengukur juga nih, rasanya kayak gimana yang keluar. Misalkan ini dicampur acesulfam, yang rasa manisnya di depan, intensitasnya. Dicampur dengan sukralosa, yang bagian belakang. Terus dicampur dengan aspartam, yang agak di belakang juga, tapi nggak terlalu belakang-belakang banget gitu. Harus digambar nih grafiknya ini. Iya. Kemudian dicampur sama siklamat supaya ada sedikit bodinya. Nah, itu bisa dilakukan sebenarnya. Rata-rata kan orang kalau nyampur paling cuma 3 ya. Yang satu lagi gula. Itu udah paling banyak juga biasanya. Tapi yang paling familiar ya 2, paling kurang lebih sih seperti itu. Gimana cara konversinya? Konversinya itu sebentar. Bapak Ibu harus bikin persentasenya dulu. Contoh, kita ambil ACK gitu ya. ACK itu taruhlah contoh sekitar 0,02%. Kita pakai misalkan ya 0,02%. Ini kita bisa kalikan dengan sucrose equity-nya.
atau tingkat kemanisan gulanya itu berapa banyak. Nah, di situ kita bisa tahu nilai atau dosis gulanya atau sebanding dengan gulanya itu berapa banyak. Kayak gitu. Kurang lebih gitu, Pak. Oke, oke. Terjawab ya Ibu Salwa untuk pertanyaannya. Oke, pertanyaan selanjutnya datang dari Bapak Bahtiar. Nah, ini Assalamualaikum Waalaikumsalam. Mengapa aspartam tidak baik dikonsumsi oleh orang yang memiliki kelemahan mental? Dan mengapa sakarin memiliki rasa pahit? Apa penyebabnya? Begitu, Pak. Nah, untuk produk-produk yang aspartam ini, itu kan bisa mempengaruhi fungsi otak. Secara spesifik, ini udah cross nih sama bidang ilmu, lebih ke dokter nih sebenarnya. Oh Ya. iya, betul. Nah, untuk orang-orang yang kebelakangan mental kan biasanya juga faktor sarafnya ya, Pak. Lebih lanjutnya mungkin bisa konsultasi tuh sama dokter. Nah, kalau untuk rasa pahit pada sakarin, ini harus dilihat lagi ya lebih dalam. Ada senyawa apa yang dikandung oleh sakarin ini. Nah, saya lupa tuh namanya senyawa. Tapi profilnya tuh emang agak pahit di bagian belakang untuk sakarin itu. Mungkin next lah, seminar-seminar lanjutan kita bahas lagi. Lebih dalam. Baik, baik. Oke nih Pak, ya, memang karena cukup banyak, cuman sayang nih Pak, nggak semuanya nih bisa memunculkan untuk nama dari penanyanya ya. Jadi sayang sekali ini kita tidak bisa membacakan atau mention namanya yang sudah bertanya, tapi tidak memunculkan untuk namanya. Jadi sekali lagi mohon maaf, tetap tapi bisa kita jawab nanti setelah acara webinar ini untuk pertanyaan lebih lanjut. Dan sayang sekali memang waktu kita sudah dibatasi untuk webinar ini. Jadi untuk konklusinya, sweetener itu boleh-boleh aja dikonsumsi, begitu ya. Dan yang perlu digarisbawahi tadi yang kata Pak Dio sampaikan, segala sesuatu yang dikonsumsi berlebihan itu tidak baik. Gitu ya. Jadi Ya, boleh-boleh aja untuk dikonsumsi dari artificial sweetener, tapi ya tahu batasan-batasan dari penggunaannya. Karena kita juga yang mengkonsumsi harus tahu ya dari setelah kita mengkonsumsi itu apa sih after effect yang kita rasakan. Ketika kita mengkonsumsi artificial sweetener bahkan sekalipun gula, di situ ternyata badan kita sudah terasa nggak enak nih ya, otomatis kita juga harus mengerem ya Pak Dio ya untuk iya, mengkonsumsi sesuatu itu ya. Ya, balik lagi jangan yang mengkonsumsi sesuatu dengan cara yang berlebihan. Begitu para soulmate ya. Saya cukup senang nih untuk malam ini bisa berbagi juga nih, bisa mempertemukan Pak Dio dengan para soulmate. Mudah-mudahan di kesempatan-kesempatan berikutnya kita bisa berjumpa lagi Pak Dio ya, untuk memberikan insight lebih kepada para soulmate di sini semua. Dan juga jangan lupa nih bagi para soulmate yang sudah hadir di sini, jangan sampai ketinggalan di webinar kita berikutnya karena kita melakukan webinar rutin. Rutin setiap minggunya kita adakan webinar. Nanti oleh karena itu para soulmate jangan lupa yang belum follow untuk akun sosial media kita @solubits.com ya, di semua sosial media Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, semuanya kita ada untuk sosial media. Jadi sekali lagi yang belum untuk follow dari akun kita, akun media sosial kita, silakan untuk di-follow ya. Jangan sampai ketinggalan. Tadi kan bisa melihat ya untuk dari penjelasan Pak Dio di mana sih yang bisa mendapat penjelasan seperti itu dan dengan webinar secara gratis ya, secara gratis kita adakan di sini yang semua sifatnya memperkaya ilmu kita begitu ya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Dio untuk kesempatannya bisa join
di webinar Solubis kali ini. Terima kasih Pak Dio sebelumnya. Ya, sama-sama Bapak. Terima kasih juga. Baik. Oke, kita close untuk webinar malam hari ini. Terima kasih kembali kepada para soulmate yang udah hadir di sini semua. Mudah-mudahan kita semua oleh Tuhan diberikan kesehatan dan selalu bisa terjaga dari mara bahaya dan penyakit di luar sana. Baik, terima kasih sekali lagi. Jika ada kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.